Seandainya ini tidak ada identifikasi masalah, makanya saya buat dua ini. Nanti Pak Ari ini yang apa yang menyusun sistematika ya dengan kami apakah ada dimasukkan identifikasi masalah atau cukup rumusan masalah ya. Dalam proposal tesis bagian identifikasi masalah dan rumusan masalah merupakan inti yang akan memperlihatkan kesenjangan atau gap atau masalah antara kondisi ideal sesuai dengan teori, dengan norma, dan kondisi aktual di lapangan, realita atau empiris. Ya, tadi sudah jelaskan. Identifikasi masalah, Ibu dan Bapak nanti menjelaskan kesenjangan, gap. Nah, isi utamanya nih ya, kesenjangan kinerja. Misalkan variabelnya, judulnya tentang kinerja. Kesenjangan kinerja karyawan. Misalkan ada turunnya omset penjualan, tingginya turnover, rendahnya produktivitas, atau bahkan keluhan dari ekstern, keluhan pelanggan atau staff. Nah, itu jadi bahan untuk dijadikan objek penelitian. Jadi kesenjangan kinerja itu yang harusnya targetnya mencapai normal atau sesuai dengan target normatif, tapi kenyataannya tidak tercapai sehingga timbul selisih istilah kalau dalam rugi laba itu. Selisih dan selisih itulah yang menjadi kesenjangan. Ya. Kemudian isinya yang kedua, gap teori dan praktek. Gap teori dan praktek. Hampir sama. Jadi bagaimana menurut teori, bagaimana kenyataannya praktek gitu ya. Hmm. Misalkan ketidaksesuaian antara teori manajemen yang ada dengan implementasi di perusahaan. Harusnya begini menurut teori, gitu. Tapi di perusahaan tidak. Sehingga mungkin akan mengakibatkan permasalahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, fenomena bisnis. Ya. Karena ini manajemen masalah spesifik yang dialami perusahaan. Jadi objeknya jangan lepas atau jangan keluar dari body of knowledge atau core ilmu manajemen. Kalau pemasaran, kalau strategi, kalau sumber daya manusia, MSDM. Ya. Jadi misalkan nih ya, masalah spesifik yang dialami perusahaan, misal prosedur operasional yang tidak efisien, prosedur operasional yang tidak efisien, atau tidak efektifnya strategi pemasaran digital. Prosedur operasional yang tidak efisien itu masuk ke strategi ya. Tapi misalkan ini tidak efektifnya strategi pemasaran digital itu masuk ke marketing. Itu permasalahan. Kenapa tidak efektif? Nyatanya hasilnya jauh dari harapan. Nah, itu bisa menjadi fenomena bisnis atau masalah bisnis yang memang menjadi bidang manajemen. Lanjut. Nah, sekarang rumusan masalah tadi. Rumusan masalah adalah penyederhanaan dari identifikasi masalah yang difokuskan pada pertanyaan spesifik yang akan dijawab oleh peneliti nanti dalam pembahasan. Jadi kebanyakan isi utama itu dari rumusan masalah itu biasanya berupa kalimat pertanyaan. Isinya pertanyaan penelitian atau research question, misalkan bagaimana atau apa, mengapa, gitu ya. Kemudian yang kedua, variabel penelitian dalam rumusan masalah itu biasanya terkandung variabel penelitian yang biasanya menghubungkan antara variabel yang mempengaruhi, saya tidak menyebut X dan Y ya, itu karena bisa berubah, yang mempengaruhi dengan yang dipengaruhi.
Misalkan di sana menghubungkan faktor atau pengaruh gaya kepemimpinan perusahaan itu kan dalam meningkatkan atau pengaruh gaya kepemimpinan perusahaan terhadap tingkat kinerja karyawan. Nah, misalkan begitu. Nah, berarti variabel yang mempengaruhinya adalah variabel gaya kepemimpinan. Jadi rumusan masalahnya nanti itu bisa begini, bagaimana gaya kepemimpinan si X gitu ya pada perusahaan bla 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 bla. Rumusan masalah yang kedua bisa sejauh mana atau bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Kalau bisa satu-satu dulu, bagaimana gaya kepemimpinan yang dilakukan di perusahaan, bagaimana kinerja. Nah, baru yang ketiga, sejauh mana atau sampai sejauh mana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Ya, berarti dalam rumusan masalah itu terkandung variabel penelitian atau judul ya. Jadi dalam judul itu ada beberapa variabel bisa dua, minimal dua kan, bisa dua, bisa tiga, atau bisa empat. Nah, gitu ya. Bentuk rumusan umumnya dalam tesis manajemen berbentuk asosiatif, pengaruh, hubungan, atau perbandingan compare atau komparatif. Mau pilih yang mana? Nanti tergantung judulnya. Ibu dan Bapak nanti pilih judulnya misalkan. Lanjut. Ini sudah ciri-ciri rumusan masalah yang baik. Ciri-ciri yang bagaimana sih rumusan masalah yang baik? Satu, spesifik dan terukur. Jelas variabelnya apa yang akan diukur. Ya, saya contohkan nanti satu apa menjelang akhir perkuliahan nanti satu judul. Kemudian sesuaikan dengan konteks, relevan dengan latar belakang dan topik manajemen yang akan diteliti. Topik manajemen itu maksudnya mau pemasaran, mau MSDM itu ya, terserah. Biasanya berbentuk kalimatannya padat dan jelas. Nah, jangan lupa rumusan masalah ini harus dijawab nanti di kesimpulan dalam tesis. Sering terjadi di skripsi, di tesis. Rumusan masalah itu hanya jadi hiasan belaka, tidak ada penyelesaian akhir, gitu ya. Misalkan pengaruh gaya kepemimpinan tadi terhadap kinerja karyawan. Jadi dalam kesimpulannya, gaya kepemimpinan yang bagaimana yang mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, itu harus dijawab dalam kesimpulan. Pertanyaan yang sudah ada, bagaimana gaya kepemimpinan, misalkan seseorang tersebut. Kemudian bagaimana kinerja karyawan di bawah kepemimpinan seseorang tersebut. Nah, itu harus dijawab. Jadi rumusan itu jangan jadi hiasan, tidak ada penyelesaian. Dibahasnya di bab 4, disimpulkan di bab 5. Jadi endingnya itu kesimpulan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu ada di bab 5 atau di kesimpulan. Jadi jelas ya Bu ya. Jadi apa tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab. Begitu. Lanjut.